Om Swastiastu, anak-anakku kelas 10 dimanapun anak-anak berada. Mari kita mulai lagi pelajaran kita, materi tentang Upaweda. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Purana, kemudian Ityasa, Ramayana, kemudian kita masuk kepada Mahabharata. Sebelumnya mari kita sembahyang dulu, mengaturkan puja bakti pada pasangan Widi. Asana Om Prasadistiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama Karasudana Om Sudamam Swaha Om Mati. Doa Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Tatsat Param Brahman, Tasmai Sri Gurue Namaha. Om. Baiklah anak-anak, kita akan mulai. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah membahas sampai Mahabharata itu sudah sampai di Wirata Parwa. Sekarang kita akan masuk ke Udyoga Parwa. Udyoga Parwa setelah setelah Pandawa ya berhasil memenangkan perang melawan Korawa di Wirata. Setelah berhasil di Wirata, maka sekarang mulailah Sri Krishna menjadi mediator untuk mendamaikan kedua Korawa dan Pandawa, supaya Korawa mau mengembalikan kerajaannya, karena Pandawa sudah selesai menjalankan hukumannya selama 12 tahun dan 1 tahun menyamar di Wirata. Mulailah Sri Krishna datang ke Hastina untuk mengajak Korawa berdamai untuk mengembalikan kerajaannya. Namun Duryodhana tetap bersikeras bahwa Pandawa itu harus dibuang lagi ke hutan selama 12 tahun dan menyamar 1 tahun, karena belum habis sebenarnya masa pembuangannya. Tetapi para tokoh-tokoh semuanya, para ahli Jyotisa semua menyatakan itu sudah lewat. Tapi Duryodhana karena serakahnya ingin tetap. Apa akhirnya terjadi? Terjadilah mencari sekutu. Ya. Lalu Duryodhana tahu seperti itu, dia langsung datang ke Dwarawati untuk menemui Krishna supaya pasukan dan kekuatan yang ada di Sri Krishna bisa bergabung dengan Korawa. Demikian juga pihak Pandawa. Arjuna juga lalu mendatangi Dwaraka untuk bertemu dengan Krishna. Yang duluan sampai di Dwaraka adalah Duryodhana. Sri Krishna sedang tidur, lalu dia duduk di dekat kepalanya Sri Krishna di atasnya. Sedangkan Arjuna datang belakangan. Kemudian Arjuna duduk di bawah, di dekat kakinya Sri Krishna. Tiba-tiba Krishna bangun. Ya. Krishna bangun, lalu yang dilihat adalah Arjuna. Lalu beliau bersabda, "Oh Arjuna, ada apa? Kok tumben datang?" Yudhistira, bukan Yudhistira maksud Bapak, Duryodhana langsung marah. "Aku yang datang duluan, kenapa Arjuna yang ditegur?" Ada Duryodhana toh, aku tidak melihatnya gitu. Duduk di atas kepala gimana, di dekat kepala gimana kelihatan, mestinya yang di bawah lah kelihatan. Tapi itu tidak masalah, kata Krishna. Lalu sekarang nih ada keperluan apa sih sebenarnya? Lalu Duryodhana menyampaikan duluan, karena Duryodhana yang sampai duluan, maka diberikanlah kesempatan dia untuk menyampaikan kemauannya. Duryodhana sudah jelas mengatakan bahwa ini akan terjadi perang. Aku ingin mengajak Krishna dan seluruh pasukannya bergabung ke Korawa. Arjuna diam saja. Lalu Krishna menjawab, "Oh, aku tidak akan berperang. Di sini ada pasukan, ada kurang lebih 4 aksu inilah gitu. Banyak pasukan dan kuat-kuat semua. Gitu.
Dan di sisi lain ada saya, dan saya tidak akan berperang, paling hanya menjadi kusir. Kamu pilih yang mana? Mau pilih pasukan atau mau pilih aku? Begitu kata Sri Krishna. Tapi Duryodhana berpikir bahwa itu perang, buat apa milih kusir? Dia maunya pasukan. Perang pasti pasukan yang banyak yang akan menang menurutnya. Lalu dimintalah pasukannya Sri Krishna. Krishna mengizinkan, kalau begitu pasukannya silahkan dibawa, nanti ketika perang diambil saja, itu nanti saya arahkan supaya bergabung ke Kaurawa. Sedangkan saya tidak ada lain lagi pilihan untuk Arjuna, dan saya akan menjadi kusirnya Arjuna. Nah kemudian setelah masing-masing kembali ke tempatnya, Krishna masih menginginkan lagi tidak terjadi perang. Sri Krishna mendatangi Hastina, kemudian untuk mendamaikan kembali lagi. Sebelumnya negosiasi sudah berjalan alot tapi tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya Sri Krishna sendiri. Begitu didengar Sri Krishna mau datang ke Hastina, Duryodhana menyiapkan makanan yang lezat untuk menjamu ya, supaya Sri Krishna datang. Kemudian dia ingin memenjarakan Krishna supaya Krishna tidak mendamaikan, supaya perang itu tetap terjadi. Itu keinginannya Duryodhana. Akhirnya benar, ketika Sri Krishna datang ya, kemudian Krishna mampir dulu ke Widura. Disitulah Duryodhana marah. Harusnya menemui dia dulu, baru ke tempatnya Widura. Bagi Krishna mau ke Widura mau ke siapa sama saja. Sampai di situ maka disiapkanlah pasukan, kemudian diarahkanlah Krishna supaya masuk penjara dan kemudian ditangkap. Apa yang terjadi? Akhirnya Duryodhana sendirilah yang masuk penjara, dan Krishna di situ memperlihatkan wujud aslinya yang disebut dengan Krishna Murti. Dia berwujud berkepala 1000, mata 1000, semuanya 1000 dan serem banget. Ya, kemudian yang dapat melihat adalah Resi Bhisma saja, yang lain nggak bisa melihat. Bhisma menyembah, takutan Bhisma. Waduh, repot ini kalau seperti ini gitu dalam hatinya Bhisma. Kemudian setelah itu Krishna pulang sendiri, kemudian mulailah persiapan perang. Ini disingkat saja. Mulailah persiapan perang. Kemudian dalam persiapan perang ini mulai dengan Bhisma Parwa. Nah, persiapan perang di sini semuanya sudah datang ke Kurukshetra. Mengapa memilih Kurukshetra? Karena di dekat Kurukshetra itu ada yang namanya Pancakatirta. Pancakatirta itu adalah 5 telaga ya, yang kemudian yang dulu itu sudah disucikan oleh Begawan Yamadagni ya, Begawan Yamadagni. Kemudian disucikan, menjadilah tirta 5 telaga. Siapa yang bisa mandi di sana, maka dia akan bisa moksa, maka dosa-dosa terampuni. Karena itulah perang itu terjadi di Kurukshetra yang dekat dengan Pancakatirta ini. Dengan harapan siapa yang mati di situ bisa langsung dimandikan atau diambilkan tirta di sana, dia langsung bisa moksa. Itu juga ada kaitannya dengan kalau kita ngodalin di Bali, ngaben, ya minimum ada 5 tirta. Misalnya kalau ngaben, penglukatan, pembersihan, penembak, pengentas, ya itu minimum harus ada 5 tirta. Ngodalin juga, kalau di Jakarta orang ngodalin selalu mohon tirta, minta tirta atau menak tirta ke pura-pura supaya minimum ada 5 tirta. Mungkin ya dari sini datangnya tirta-tirta itu, 5 tirta itu. Nah, kita kembali ke Mahabharatanya. Kemudian persiapan, semuanya membuat skema. Semuanya kemudian adalah Raja Madra, iwonya, Pak D-nya si Nakula dan Sadewa, ya kakaknya Dewi Mandri, itu kejebak beliau
beliau ingin datang ke kemahnya Pandawa, bergabung dengan Pandawa karena Pandawa adalah keponakannya. Tetapi oleh Korawa dibuatkanlah tempat jalur supaya masuk ke tempatnya Duryodhana. Beliau nggak tahu jalur itu, diikuti saja sampai di situ, dijamu, dikasih makan dan sebagainya. Lalu beliau menanyakan di situ, Pandawa ada di mana? Lalu dijawab, Pandawa ada di sana Pak. Ini kelompoknya Korawa. Loh, kok saya kesini? Saya inginnya di situ. Ya nggak apa-apa Pak, ini kan perang Dharma, dimanapun Bapak berada, kalau memang Bapak membela Dharma, nanti Bapak akan sampai di situ. Nah demikian persiapannya, mulailah perang. Bhisma menjadi panglima perang di pihak Kurawa, sedangkan di pihak Pandawa panglima perangnya adalah Raja Drupada. Ya, mulailah perang itu, kemudian dua pasukan Pandawa dan Kurawa sudah saling berhadapan-hadapan, tetapi tidak ada yang berani mulai. Lalu Arjuna meminta pada Sri Krishna supaya ke depan untuk melihat pasukan. Disitulah lahirnya Bhagavad Gita, di mana Arjuna tidak sanggup untuk berperang melawan kerabat, melawan gurunya Drona, melawan kakeknya Bhisma yang sangat menyayanginya. Di situ dia putus asa. Kemudian Krishna berusaha menyadarkan bahwa yang mati itu badan, bukan jiwanya, bukan rohnya. Yang mati, yang lahir itu hidup pasti, mati pasti. Tidak ada yang kekal di dunia itu. Dan seterusnya sampai pada puncaknya Krishna memperlihatkan wujud aslinya lagi. Seperti Krishna Murti, menjadilah dia Wisnu yang berkepala 1000, mata 1000, semuanya itu. Disitulah kelihatan lalu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akan mati dalam perang itu dilihatlah oleh Arjuna jelas. Masuk ke mulutnya Krishna Murti itu. Siapa yang masuk itulah yang akan mati di medan perang. Kemudian tetap juga Arjuna tidak siap untuk melakukan perang. Kemudian disebutkanlah bahwa kewajiban seorang ksatria harus menyelesaikan tugasnya di medan perang. Barulah Arjuna bersiap untuk berperang, maka mulailah perang. Kemudian dalam perang itu tidak serta-merta mulai. Arjuna mendatangi guru-gurunya, mendatangi Bhisma semuanya, dan menyembah dulu di sana, menghormat, mencium kakinya, mohon izin kalau dia akan berperang melawan guru-gurunya, melawan kakeknya yang terhormat. Di sana Duryodhana sudah bergetar, hendak mulai. Lalu kembalilah Arjuna ke tempatnya semula, kemudian baru dah dilemparkan panahnya, mohon izin, barulah perang mulai. Nah disitulah perang sudah mulai, di mana Bhisma dapat memporak-porandakan pasukannya Pandawa. Tetapi Bhisma tetap tidak mau menyerang satupun di antara Pandawa itu. Disitulah Duryodhana marah kepada Bhisma. Ya, mengapa? Ya, mengapa kakek nggak mau menyerang Pandawa? Ya, selama aku masih hidup, aku tidak akan menyerang Pandawa, kata Bhisma. Aku tidak akan menyerang. Di situ dah dia marah. Kemudian perang Bhisma ini lama, sampai 14 hari. Di hari ke-14, nah sebelum hari ke-14, di hari ke-12 apa hari keberapa, Sri Kandi maju ke medan perang. Begitu Sri Kandi maju ke medan perang, Sakuni protes. Ini perang adalah miliknya laki-laki ksatria, tidak ada wanita dalam perang ini. Begitu Sakuni berdalih supaya Bhisma tetap masih bisa eksis gitu. Tetapi benar Sri Kandi harusnya pulang, tidak berhasil. Nah kemudian dia memohon lagi. Pada hari ke-14 Sri Kandi menjadi maco, menjadilah dia laki-laki sejati sehari. Kalau dia tidak berhasil hari itu, maka seterusnya tidak akan berhasil anugerah yang diberikan oleh Dewa Siwa untuk membunuh Bhisma. Maka hari itu Sri Kandi maju ke depan. Begitu Sri Kandi maju ke depan, Bhisma dilindungi oleh pasukan Korawa. Tapi Arjuna dapat menerobos bersama Sri Kandi.
begitu dilihatnya Sri Kandi, disitulah Bhisma tidak daya lagi ingat kepada masa lalunya ketika bagaimana beliau mencampakkan Dewi Amba, ya. Kemudian beliau merasa bahwa salah langkah ikut sayembara, padahal Sukla Brahmacari. Akhirnya Dewi Amba mati demikian saja. Akhirnya begitu melihat Sri Kandi datang, beliau melihat Dewi Amba, ya aku akan membalas cinta kasihnya. Sekarang aku akan berikan jiwaku untuk dia, karena Bhisma sendiri tahu kapan beliau akan meninggal. Lalu disitulah beliau minta pada Arjuna lanjutkan. Barulah Arjuna melepaskan panahnya Sri Kandi dibantu oleh Arjuna, barulah terkena Bhisma, dan Bhisma teruyung-uyung, kemudian terus dihujani panah oleh Arjuna sambil menangis. Itu disinilah Arjuna menghujani kakeknya panah dengan cinta kasih. Kakeknya teruskan, Arjuna teruskan, begitu beliau terus kemudian. Nah, sampai di sini habislah Bhisma Parwa, ya. Kemudian si Bhisma karena ya tunggu dulu, karena si Bhisma perang lama, kemudian beliau mendamaikan, jadi terjadi gencatan senjata. Kemudian di situ Bhisma memanggil semua cucu-cucunya yang berperang, kemudian minta kepada Duryodhana untuk disiapkan bantal, tempat tidur, mau istirahat. Lalu menyuruhlah adiknya Dusasana untuk mengambil bantal, kasur dan sebagainya yang indah-indah. Tapi Bhisma bilang, aku tidak bisa, badanku penuh panah, bagaimana aku bisa tidur di kasur. Kemudian minta pada Arjuna buatkan aku tempat tidur. Arjuna lalu mengambil panah, kemudian beliau taruh panahnya bersilangan. Disitulah Bhisma lalu menaruh kepalanya dengan tenang. Duryodhana sangat tersinggung dan marah. Kemudian Bhisma bilang, aku haus, siapkan minum. Duryodhana sengaja mengambil minuman, tapi bagaimana aku bisa minum? Aku terlentang begini. Arjuna, siapkan aku minum. Arjuna mengambil anak panahnya dan memanah tanah. Dari tanah itu mansurlah air ke atas, kemudian masuk ke mulutnya Bhisma. Wah, di situ Duryodhana, kakek kalau untuk menghina saya jangan begini caranya, begitu ya Bhisma diam saja. Maka sudah sore, berakhirlah di sini Bhisma Parwa.